Kasih kan? Nah, gitu loh. Masih klarifikasi. Kencangan bang suaranya. Handphone yang ini dong, San. Klarifikasi terkait Ini dengan handphone bilangin. laporan Pak Bang, Era beneran. kan, Pindah handphone lu, Kak Winda. berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor kan seperti itu. Masih klarifikasi. Mbak Hera sendiri seperti apa Mbak hari ini ke Polres? Saya memberikan keterangan lah apa yang ditanya tentang kejadian tersebut gitu. Berapa pertanyaan? Lebih kurang kalau nggak salah ya 20 pertanyaan. Berkaitan dengan apa, kronologi atau? Betul, berkaitan dengan kronologi kejadian yang kita laporkan gitu loh. Terjadinya kapan sih Bang sebenarnya Bang? Tanggal 28 ya. Tanggal 28 jam 3. Nah, Jam 3 pagi atau sore? Kejadian mungkin seperti apa, kronologi mungkin seperti apa? Kamera Mbak. Kencengan ya Mbak? Ya awalnya tuh saya lagi bersihin sofa di lantai 2. Terus si Bu Erin ke atas, dia masuk ke kamarnya Mas Dio dan melihat ordeng itu nggak dibuka, sama kamar mandinya Mas Dio nggak ditutup. Disitulah dia marah. Terus ya dia manggil saya, Hera sini katanya, kenapa ini ordeng nggak dibuka? Kenapa kamar mandi Dio ditutup? Kamu tahu kan kalau di rumah ini tuh nggak suka kalau ada kamar mandi dibuka. Nah kata saya, iya Bu maaf Bu nanti saya tutup Bu. Terus dia ngambil sapu yang saya pegang, sapu lidi itu diambil sama dia, dipukul lah kepala saya pakai gagangnya. Berapa kali? Pertama Sensasi. 1 kali, terus dia maki-maki saya, kamu ini kerja salah Sensasi. kamu ini tolol, kamu ini bego katanya gitu, kamu nggak bisa kerja ya katanya. Maaf Bu, tapi jangan main tangan dong Bu, kata saya gitu, jangan kekerasan Bu, sakit, saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin bilang gini, ya kamu soalnya kerjanya tolol. Terus dia ambil lagi tuh sapunya, sabetin itu dipukul lagi saya. Bagian apa Mbak yang dipukul? Kepala belakang, Hasil visumnya sudah ada kak. udah. Dan bagaimana? Tapi visumnya kan nggak bisa Ya, dipegang sama kami. nggak, visumnya belum diserahkan oleh rumah sakit ke penyidik. Kami juga tadi sudah konfirmasi kan, belum diserahkan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut lah kaitan dengan. Selain itu ada pendampingan psikologi juga nggak kak? Dari kuasa hukum belum ada pendampingan psikologi juga? Mbak Hera ini perlakuan pertama atau udah? Pertama kali biasanya cuma maki-maki doang. Tapi ada korban lain nggak selain kakak? Hari. Ada korban lain nggak? Enggak, cuma saya. Kalau kekerasan cuma saya. Mbak Hera itu selain dipukul Ada kepala, yang ditendang. ada apa lagi nggak? Ditendang mungkin Apa lagi? Satu-satu. saya jongkok di depan dia terus ditendang kepala saya. Itu kejadian pas apa? Ya hari itu malamnya dia. Oh jadi pemukulan dengan sapu lidi itu pagi dan Siang, sore, itu 3. Sore. kemudian dilanjutkan lagi dengan Ditendang. Dan itu dia pakai mukena sholat asar. Tendang saya. Untuk saksinya yang melihat Ada lagi nggak Mbak Hera selain itu Mbak Hera? Nggak ada sih. Tapi teman-teman yang lain dapat perlakuan yang sama juga nggak mbak? Nggak sih, cuma maki-maki aja. Oh berarti belum baru kekerasan fisik baru mbak Hera doang. Kekerasan fisik baru yang Mbak Mbak Hera doang. Hera rasa itu apa pas ditendang itu sekencang apa kalau boleh tahu? Ya sama saya terjengkang di depan dia. Berapa kali ditendangnya? Berapa RT mungkin di rumahnya Mbak Hera? ART ada 3. Berarti dua masih berada di rumah. Iya. Saya udah Kurang lapor tahu, nih. tadinya masih ada, sekarang nggak tahu. Mbak Hera boleh tahu nggak sih Bang kalau Indra. biasa pemicu kemarahan dari Mbak Erin tuh apa sih selain kerjaan tidak beres mungkin? Kamera Pak. Ya mungkin karena menurut dia kerjaan kita salah mulu katanya. Ya itu gara-gara hordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup. Terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi. Katanya, kamu tolol, kamu bego, kamu nggak bisa kerja. Tahu nggak ini tuh rumah mewah bukan kayak rumah kamu gembel. emang suka marah-marah tuh? Oh Mbak Hera suka marah-marah ya? Dia sering marah-marah. Kamar gua aman nggak? Udah biasa. Dengan kata-kata kasar seperti itu? Belum. 1 bulan juga belum. Kan saya masuk tanggal 30. Bulan kurang 2 hari lah. Iya. 30 Maret. Belum. Sekarang belum. Barang-barangnya sudah dibalikin belum mbak? Mbak Hera kalau boleh tahu gajinya berapa sih Mbak? Yang ditawarkan Dio mungkin 3 juta. 3 juta. 3 juta pekerjaannya seperti apa? Cuci, gosok, bersihin kamar, lantai atas. Itu pulang pergi ke rumah atau nginepnya ditinggalin situ? Di situ. Nginep. ada tahan KTP atau mungkin Iya, ditahan KTP. sampai sekarang Masih di sana. Mbak Hera waktu awal masuk memang sudah terlihat watak dari Bu Erin ini suka marah-marah atau malah baik di awal? Ya awalnya sih saya nggak nyangka ya, cuma karena udah berapa hari kerja di situ sering dimaki-maki, saya pun udah bilang ke Bu Yesan, saya kayaknya nggak betah deh di sini soalnya sering berkata kasar kan.
tolol, bego kamu, gembel gitu udah tiap hari. Tapi pernah nggak sih dua orang suatu hari mood Pas dia baru berubah pada gitu lambat. jadi baik atau Ya kalau lagi baik ya dia nggak marah-marah, tapi kalau lagi itu lagi nggak baik ya moodnya gitu maki-maki. Tapi biasanya dia melampiaskan marahnya itu memang ke ART-nya atau gimana, Mbak? Ya ke semua RT ditolol-tololin nggak biasa. Tapi ke anak-anak nggak ada berarti ya? Enggak. Tapi Marah-marah yang lainnya anak-anak kerjanya gimana baru sih, apa Mbak? juga apa udah lama juga? Depan anak-anak. Kalau ART yang lain misalnya sama kerja baru apa? Enggak, dia baru semua. Oh, paling lama itu saya di situ. sebulan lama nggak? Iya, paling lama itu. Bahkan Belum ada ya. Akhirnya kemarin harusnya setelah membuat laporan itu Mbak Hera datang ke kantor polisi. Kata Mbak Nia, Mbak Hera belum bisa ketemu orang. Nah itu dampaknya seperti apa ke Hera sendiri? Keadaannya kan kepala saya sakit, pusing, terus habis dicakar kan pergi gitu butuh istirahat. Oke. Tapi Bu Takutan Erin juga sama si trauma. Bu Erin membantah kalau melakukan Ya, yang bekas sakar. Bu Erin membantah kalau melakukan penganiayaan itu seperti apa? Ya gini, ya wajar lah ya kan. Artinya kan kemudian laporan ini tentu tidak akan diterima kalau tidak ada visum, kan seperti itu. Hanya dapat diterima laporan kaitan dengan penganiayaan apabila telah ada visumnya kan. Sedikit pertanyaannya. Terlapor boleh Dilaporin Mbak. punya hak untuk kemudian membantah. Ya, nanti itulah penyidik kemudian membuktikannya kan, membuktikan laporan kami tersebut terpenuhi unsurnya atau tidak kan seperti itu, gitu loh. Ya silakan saja. Kak akhirnya CCTV nggak Mbak Hera sebagai bukti? Nggak ada di situ Seleb. CCTV-nya. Nggak ada. Oke. Berarti buktinya selain kesaksian Mbak Hera ada lagi mungkin atau gimana? Dari teman-teman yang ngelihat kita? secara langsung gitu kejadiannya. Nggak ada. akhirnya Saya sama dia yang waktu di situ. akhirnya kemarin Erin membuat laporan buat Bu Nia terkait penyebaran berita palsu atau pencemaran nama baik. Mungkin seperti apa dari Bu Nia? Dilaporkan. Erin membuat laporan untuk Bu Nia terkait pencemaran nama baik, terkait postingan Ibu di Instagram atau di Threads. Tidak apa-apa, saya hanya waktu itu Sensasi. datang malam-malam kan. Sensasi Sesuai- turun. Sesuai laporan pekerja saya. Di laporan pekerja saya datang malam itu dan dengan niat baik-baik, etikat baik-baik juga saya datang. Saya sebelum ke situ pun saya nggak membawa polisi dan yang menyuruh melapor ke polsek juga yang Ibu Erinnya gitu. Karena saya datang ke sana dengan baik-baik, saya ingin menjemput pekerja saya. Lalu dia menyuruh saya untuk diusir. Dan saya harus laporan ke Kapolsek. Setelah saya laporan ke Polsek, saya bawa juga ke polisi ke sana, tetap saja diusir gitu. Jadi dari malam itu di depan polisi juga dia di sana itu teriak-teriak minta tolong bahwa dia dicekik, dicakar. Siapa? Saya. Jadi kan kita nggak mungkin dong ninggalin dia di situ kan. Terpaksa saya bawa pulang gitu. Jadi ya Ibu Erin membantah itu dengan klarifikasi dia sendiri. Dan saya juga ada di saat di tempat itu ya saya dengar sendiri beserta dengan Bapak polisi juga dan satpamnya juga. Gitu. Ada dugaan penyekapan. Penyekapan sih tidak ada. Cuma perampasan barang aja. Mbak, berarti after kejadian apa yang dirasakan Mbak? Sakitnya di mana aja Mbak? Setelah kejadian apa? Seleb. Pusing, makanya pusing terus Tinggi banget seleb. kan lupa itu sakar. Barang apa aja? Barang apa yang dirampas? HP, baju saya masih di sana. Sama KTP, gaji pun belum dikasih, gajinya belum dikasih. Mbak Hera Apa yang masih di sana, sempat Masih di sana. sempat ini nggak sih mau apa dengan mantan suami Mbak Erin sendiri ada ini nggak sih untuk telepon Pak Andre? Enggak. Karena kan udah nggak berhubungan kan, udah cerai jadi. Oke. Tapi tahu ya kalau itu kediaman. Anjir udah nunggu. Tadinya kita nggak tahu. Tadinya nggak tahu awalnya. Semenjak dia di situ Emang baru kagak kita bocor tahu juga. kalau itu rumah Pak Andre gitu. Tapi setelah berita ini rame, ada korban-korban lagi nggak yang mengadu mendapatkan perlakuan yang sama? Waduh, Wih, jangan golong-golong. nggak tahu saya kalau yang kayak gitu ya. Gitu. Jadi saya hanya menyelamatkan pekerja saya saja dari sana. Banyak kan di postingan gaji tidak dibayarkan, sedangkan Mbak Hera sendiri kan belum genap 1 bulan ya. Ya iya mustahil. Ya sebentar. Sedangkan Mbak Erin sendiri mengakui bahwa telah membayar kompensasi juga kepada penyalur. Itu di mana? Mbak? Tidak ada, tidak Tadi ada. itu bukan Dia kompensasi. membayar ke saya administrasi. Makanya saya datang malam itu dengan baik-baik. Kita selesaikan secara administrasi dan kembalikan gaji dan yang ditahan keserahkan ke pekerjaannya biar saya bawa pulang. Namun dia tidak etikat baik. Sampai hari ini pun saya tidak ada laporan ke polisi dan dia melaporkan saya. Gitu. Dengan begini dia mencemarkan nama baik usaha saya dong. Sedangkan katanya usaha yayasan saya bermasalah di mana? Sedangkan saya sudah datang baik-baik ke sana. Malam-malam pun saya datang gitu. Sesuai prosedur yang dia suruh. Gitu.
gitu. Jadi kalau dikatakan di sana belum 1 bulan, masa mau saya tinggalkan dia di sana sedangkan dia sudah mendapatkan kekerasan. Kalau terjadi apa-apa saya dong yang salah kan? Itu. Memang, terus apa dong tanggung jawab saya sebagai penyalur kalau saya tidak membawa dia pulang? Benar tidak ada? Beberapa kali menyalurkan tenaga kerja untuk Bu Erin. Satu itu. Salah. Bang, ini pasal apa? Yang kita dilaporkan ini, yang Kamera, kita Bang. melaporkan ini ya kekerasan. Kekerasan, penganiayaan lah, penganiayaan ringan intinya, gitu loh. Kan yang menariknya kan dilaporkan balik ini kan, gitu loh. Ya. Itu harus dibuktikan terlebih dahulu laporan kita. Apakah memang kekerasan tersebut, penganiayaan tersebut benar terjadi atau tidak, itu yang harus kita tunggu terlebih dahulu kan. Apabila kemudian tidak terbukti, baru boleh dilakukan laporan balik kan, bahwa kita telah mencemarkan nama baiknya, kita telah memfitnahnya kan begitu kan. Saya matur, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya mereka kan gitu loh. Mungkin setelah mungkin adanya laporan di Polres itu yang seperti ada pengancaman mungkin dari pihak Tidak ada. Ada pihak Erin hubungin Mbak Hera atau minta kayak maaf atau gimana gitu masih ada. Tapi jika nanti ada untuk damai, Belum tahu ya kan, kita tunggu aja lah. Ya kalau misalnya Bang ada niatan buat damai Bang, kan kita bisa berandai-andai nih misalnya. Kalian juga kan suka damai kan, gitu loh. Prinsipnya kita harus menyukai perdamaian. Kalau kemudian itu ditawarkan, ya seperti apa, bagaimana kita menyepakatinya kan seperti itu kan. Berarti tidak menutup pintu damai walaupun sudah dipukulin. Iyalah, ya nggak udah lah, ya kan penting dia mengakui bahwa dia telah salah, telah khilaf, kemudian ya, supaya tidak melakukannya kembali, selesai. Bang, pasal Mbak apa Hera bang? Pasal minta- apa ancamannya bang? Pasal dan ancamannya. Oh iya, pasal pengancaman ringan. Ancamannya Bang, berapa tahun? Kenapa? Ya, dengan ancaman? Ancaman berapa tahun? Ya aku nggak kawan sama hukumannya, lihatlah tadi itunya. Nah kayak mana pengacara nggak tahu Bang? Itu nggak disebutkan. Artinya begini loh, dia melaporkan, kita melaporkan pengancaman ringan kan, ya biarkanlah nanti polisi paling yang menerangkan itu kepada kalian kan, terkait laporan kita. MBLP-nya tertulis berapa? Iya. 466, gitu Dengan loh. ancam hukuman berapa? 1 apa 2 tahun? Berapa tahun kalau penganiayaan itu berapa tahun? Iya, Maksimal. harusnya kan pengacara tahu Bang. 1 tahun. Mbak Hera, Mbak Hera ada meminta Bahkan kurang kompensasi. itu kan. Ada meminta Nah, gitu kompensasi loh. berapa Saya juta? pengen itu aja, hak saya dikembalikan. Betul, hanya itu. Iya, berobat saya kan saya merasakan sakit kulit. Berarti biaya berobatnya Mbak, totalnya berapa Mbak? Belum lah. Begini aja untuk Iya. teman-teman media. Iya. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti kami akan buat schedule, buat jadwal lagi. Nanti kita juga bakal undang-undang, kita juga bakal buat klarifikasi lanjutan. Karena ini sebentar mas. Karena ini proses hukum masih berjalan. Kita hormatin proses yang ada. Begitu juga mereka juga melakukan proses hukum, kita juga menghormati itu. Dan kita juga bakal ikutin lah semua prosesnya. Tapi pihak Polres sendiri merencanakan untuk memediasi antara pihak Hera Kalau dan itu belum mas, gini, karena ini sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Enggak begini loh, kalau kaitan dengan perdamaian tentu ada yang meminta kan. Ya tentu dalam hal ini biasanya Sensasi. terlapor kan. Ya kalau dia nggak meminta ya nggak apa-apa kan begitu kan. Ya apabila diminta tentu kita siap untuk meresponnya, menanggapinya begitu loh ya. Tadi Mbak Hera tidak punya saksi, tapi di sana ada CCTV Mbak. Itu gimana Mbak? Begini, kalau untuk saksi-saksi, nama-namanya udah kita serahkan kepada penyidik. Cuman sampai dengan saat ini kita belum bisa sebutkan nama-nama saksi-saksi. Tapi ada dari saksi kita. ya? Ada. Oke. Kurang lebih